Halo semua, kembali lagi di KPFA Institute. Masih bersama saya Ferdi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang media pembelajaran berbasis IT. Ini sebuah pengantar, jadi mungkin akan sedikit normatif sekali. Tapi sebelumnya kalian subscribe terlebih dahulu di channel ini. Kita mulai dengan konsep belajar dulu. Jadi belajar itu adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan suatu konsep pemahaman atau pengetahuan baru sehingga akan menimbulkan terjadinya perubahan perilaku dalam berpikir, dalam merasa, dan dalam bertindak. Jadi hal paling sederhana kita memahami belajar. Sebelum kita memahami media pembelajarannya, kita pahami dulu belajar itu adalah sebuah proses yang dilakukan dengan cara konseptual dan dengan cara sadar yang bertujuan untuk menimbulkan atau menghasilkan suatu perubahan perilaku berpikir, merasa, dan bertindak. Jadi goal dari sebuah belajar itu ada dalam proses berpikir, proses merasa, dan bertindak. Jika tidak ada keterkaitan dengan itu semua, berarti itu bukan disebut sebagai suatu proses belajar. Nah, itu yang harus dipahami pertama kali kalian sebagai calon seorang pengajar memahami konsep tentang belajar itu seperti apa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar itu. Ada dua, di sini saya kategorikan dua. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal sendiri itu ada faktor jasmani yang meliputi fisik pembelajar, terus faktor psikologis yang meliputi intelijensi, dan faktor kelelahan karena faktor jasmani dan psikologis. Jadi maksudnya dalam faktor internal ini kita melihat dari internal pembelajarnya. Orang yang sedang peserta ajar atau pembelajar itu bahasa umumnya, bahasa alamnya pembelajar ya, tapi bahasa bakunya pembelajar. Kita sepakati dulu lah, peserta ajar lah, atau siswa mungkin ya. Nah, ketika kita ingin mempelajari atau ingin memahami apa faktor yang mempengaruhi belajar siswa, itu ada dua hal. Yang pertama adalah internal, yang kedua adalah eksternal. Ketika kita memahami internal, itu ada tiga hal lagi, tiga faktor yang mempengaruhi faktor internal ini. Yang pertama adalah faktor jasmani. Jasmani itu ya secara fisik ya, fisik tubuh kita ini jasmani. Dia cacat atau enggak, atau dia tunanetra, tunarungu, nah itu faktor jasmani. Terus kemudian faktor psikologis. Nah, psikologis ini meliputi intelijensi. Dia karena gini, tidak ada siswa yang bodoh. Kalian harus terapkan itu dulu, tidak ada siswa yang bodoh. Yang ada adalah siswa yang cepat belajar atau yang lambat belajar, atau cepat memahami atau lambat dalam proses memahami. Jadi nggak ada siswa bodoh. Di faktor internal itu ada faktor psikologis yang meliputi intelijensi. Nah, jadi ketika kalian menemukan banyak siswa dengan berbagai faktor intelijensi ini, kalian juga harus bisa atau harus punya trik khusus dalam menyiasati siswa-siswa seperti ini, baik melalui medianya atau melalui caranya dan sebagainya, ada banyak. Terus kemudian faktor internal itu juga ada faktor kelelahan. Nah, ini kelelahan karena faktor jasmani dan psikologis. Sederhananya, siswa kalau dibebani dengan tugas yang banyak, itu pasti akan mengalami kelelahan fisik dan psikisnya. Kelelahan fisik karena dia harus mengerjakan banyak sekali tugas dari dosen. Kemudian kelelahan secara psikologis karena merasa tertekan secara deadline. Nah, itu secara intelijensi ketika kita banyak sekali membaca buku, lama-kelamaan fokus kita akan menurun, dan itu akan terjadi juga pada siswa. Kita aja yang sebagai pengajar, kalau disuruh baca terus-menerus juga akan merasa kelelahan, apalagi siswa. Nah, itu juga faktor yang mempengaruhi dari proses belajar. Dari internal, itu dari dalam diri siswa. Oke. Terus ada juga faktor eksternal. Nah, otomatis yang di luar dari siswanya, di luar dari pembelajarnya. Itu meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, faktor sosial masyarakat sekitar. Nah, faktor
masyarakat sekitar misalkan itu biasanya kalau dulu sih ada keterangan jam belajar masyarakat ya. Jam 16 sampai jam 8 itu jam belajar masyarakat, ada tulisannya. Berarti kalau di tempat saya sih nggak tahu tempat kalian ada nggak ya. Di tempat saya dulu jam 18 sampai jam 20 itu jam belajar masyarakat. Jadi di jam itu anak-anak nggak boleh bermain. Karena masyarakatnya itu udah peduli dengan pendidikan, dalam arti anaknya suruh di rumah belajar mengerjakan PR. Nah, tetapi kalau misalkan masyarakat nggak peka dengan proses belajar dari siswa, kecenderungannya masyarakat tidak mau tahu urusan sekolah siswa. Misalkan banyak anak-anak bermain di tengah malam lah saat mengerjakan PR ya, malah ditanggapi aja, istilahnya nggak ditegur atau gimana lah, atau bahkan malah diajak main. Ketika saatnya belajar malah diajak keluar, entah itu nonton wayang, entah itu nonton ketoprak atau pertunjukan di malam hari. Terus kemudian faktor sekolah. Nah, ini faktor sekolah ini juga mempengaruhi proses belajar. Misalkan infrastruktur lah, itu jelas sekali infrastrukturnya nggak lengkap sekolah, pasti belajarnya nggak akan maksimal, itu udah jelas. Atau faktor sekolah ini juga bisa dipengaruhi oleh pengajarnya, gurunya galak, killer, dosennya killer. Nah, itu juga sangat mempengaruhi faktor eksternal dari siswa. Terus yang ketiga adalah faktor keluarga, atau faktor keluarga ini yang paling dominan mempengaruhi proses belajar dari siswa. Misalkan keluarganya acuh, ya otomatis nggak maksimal, atau suka membanding-bandingkan siswanya, pasti akan berdampak psikologis juga, berdampak intelijensi juga kepada siswanya, sehingga faktor tersebut mempengaruhi proses belajar si siswa tersebut. Nah, itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dari internal maupun dari eksternal, itu ya. Lalu yang berikutnya adalah prinsip-prinsip belajar. Itu ada tiga prinsip belajar. Jadi prinsip belajar itu adalah yang harus kita pahami. Prinsip belajar itu perubahan perilaku. Jadi hasil dari sebuah belajar itu harus menghasilkan perubahan perilaku, dan pastinya perubahan perilaku yang positif ya, bukan yang negatif. Terus kemudian prinsip belajar yang kedua itu adalah sebuah proses. Dalam arti belajar itu proses, baik itu proses mendewasakan, atau proses berjuang, atau proses bekerja keras. Nah, itu adalah sebuah proses, karena di dunia ini nggak ada yang namanya instan. Ya, ada sih untuk orang-orang tertentu itu instan ada, tapi hampir kebanyakan semuanya butuh proses. Terus kemudian prinsip belajar yang ketiga itu adalah bentuk pengalaman. Pengalaman dari pengajar ke pembelajar, atau pengajar ke siswa. Terus kemudian pengalaman antar sesama peserta ajar atau antar sesama siswa, dan masih banyak lain pengalaman yang akan ditemukan oleh peserta ajar ini. Misalkan kalian mahasiswa, terus kemudian kalian diminta untuk penelitian lapangan, otomatis pengalaman di lapangan itu adalah, atau proses kalian mencari penelitian atau mencari data di lapangan itu adalah bentuk pengalaman. Jadi prinsip-prinsip belajar itu ada tiga hal itu tadi yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah perilaku, perubahan perilaku. Seorang yang belajar itu menghasilkan perubahan perilaku. Terus kemudian sebuah proses. Seorang yang belajar itu pasti sedang menjalani suatu proses. Dan yang ketiga adalah bentuk pengalaman. Orang yang belajar itu pasti membentuk pengalaman dia, baik dari membaca buku atau praktek langsung di lapangan. Oke, jadi mungkin itu dulu terkait dengan pengantar media pembelajaran berbasis IT. Ini belum ada IT-nya, tapi nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas yang lebih menjurus kepada IT. Ciao.